Deres Doyo, langgar iki langgar kiai kafir, kudu diambruke. Boleh sama iki? Balik, balik, Pak, balik, Pak. Rene kok tolong. Loh, kok gabul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Waduh, ini rada apa ya? Hari ini saya akan mengajak Anda untuk seperti biasa tetap melihat politik, tapi dari politik yang berbeda, dan ini politiknya politik dari film. Tapi selalu positioning FNN itu jelas bahwa kita itu mencari titik temu, bukan mencari titik perbedaan. Dan kebetulan berapa hari yang lalu, 2 hari atau 3 hari yang lalu, saya tuh diundang nonton film Jejak Langkah Dua Ulama. Itu sutradaranya Mas Sigit Aryansah. Saya akan ngobrol dengan Mas Sigit. Mas Sigit, Assalamualaikum Mas Sigit. Waalaikumsalam Mas Harsupeno. Ya, aduh kemarin senang sekali ya saya bisa diundang nonton film Anda, dan ini film luar biasa. Saya tahu banyak yang menangis ketika nonton film itu kemarin, karena ini cerita tentang bagaimana hubungan antara Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, dengan Kiai Hasyim Asy'ari, itu pendiri NU ya. Dan saya kemarin ceritakan ketika saya diminta testimoni dalam film Anda, saya cerita bahwa saya itu lahir dari keluarga besar NU di Jawa Timur ya. Keluarga kami juga punya pesantren. Tapi saya cerita sejak kecil saya disekolahkan di Muhammadiyah oleh orang tua saya gitu. Jadi ini saya dapat banget nonton film itu. Gimana ceritanya ini film? Karena kalau nggak salah film ini sudah cukup lama dibuat, tapi mungkin baru beredar ya Mas ya? Betul Mas Harsupeno. Jadi sebenarnya film ini syuting kita tuh 2019. Syutingnya. Editing dan sebagainya kelar kira-kira 20 Februari. Menjelang ini dong ya? Ya, Februari 2020 maksud saya. Iya. Februari 2020. Maretnya lockdown, apa namanya, PSBB. Iya. Begitulah kurang lebih. Ya. Ditahan cukup lama ya peredaran film ini ya. Iya. Tapi kita keliling juga. Produser punya program pop-up cinema gitu. Jadi keliling ke sekolah-sekolah Muhammadiyah, karena bioskop ditutup semua waktu itu. Pop-up cinema itu kemudian keliling ke sekolah-sekolah Muhammadiyah, ke pesantren-pesantren gitu. Oke. Ini tapi memang dimaksudkan untuk film komersial atau hanya film untuk urusan dokumenter dan internal saja nih film? Saya jawab diplomatis saja. Jadi diplomatis. Seperti pembicaraan kita dengan para eksekutif produser, pembicaraan kami dengan produser, dengan eksekutif produser. Eksekutif produser kita dalam hal ini Kiai Sukri dari LSPU Muhammadiyah dan Kiai Salahuddin Wahid dari Tebu Ireng. Almarhum. Allah yaghfirlah. Jadi film bagaimanapun juga masyarakat kita, santri dan pelajar-pelajar dan masyarakat kita harus dididik. Bahwasanya membuat film itu perlu effort, perlu biaya. Jadi nggak boleh gratis. Nah, itu saya ingat kata-kata itu. Jadi mau kecil juga harus berbayar. Nah, gitu. Nah, itu jadi memang komersil ini. Oke, komersil. Ya. Saya kira menurut saya ini menarik sekali, bahkan harusnya pemerintah ya, kalau memang ini secara komersial dianggap tidak cukup bagus gitu ya, padahal filmnya sangat bagus, harusnya pemerintah ini misalnya kayak apakah Kementerian Agama atau Kementerian Pendidikan, menurut saya ambil alih ini, karena ini bagus sekali film ini. Karena apa? Karena saya kira banyak orang nggak tahu, apalagi anak-anak muda sekarang ya, tentang sejarah, tentang bagaimana hubungan antara kedua tokoh ini, Kiai Ahmad Dahlan dengan Pak Hasyim Asy'ari gitu. Ini menurut saya luar biasa. Yang ada kan kesannya sekarang itu sepertinya Muhammadiyah sama NU itu organisasi yang berbeda, berlatar belakang apa yang diametral gitu ya. Oke. Ya, berbeda arah gitu ya. Nah, apakah itu sebenarnya yang awalnya kemudian terpikir membuat film ini? Ya, betul Mas Harsupeno. Jadi saya mencoba, ya ginilah, semua orang tahu ya kondisi bangsa kita akhir-akhir ini. Jadi
ada kegelisahan, keresahan itu yang saya yakin semua orang bisa bicara, tapi nggak seharusnya juga kemudian harus sarkastik di media sosial, di Twitter. Jadi film adalah salah satu media yang menurut saya jadi bridging lah, menjembatani antara beberapa hal, baik itu secara politis ataupun secara ideologis berbeda, itu bisa dijembatani. Seperti openingnya Mas Harsubeno tadi, nggak harus terbelah. Ini politik harusnya menyatukan. Kalau memang harus bicara politik, meskipun saya sebenarnya dalam film ini tidak bicara politik. Film ini saya beberapa kali mengatakan ke kru saya itu, ini bukan film religi, ini adalah film sejarah. Film sejarah yang kebetulan mengangkat tokoh religi, tokoh religius, saya bilang gitu. Jadi ini film sejarah bangsa. Kebetulan aja Kiai Dahlan dan Kiai Hasyim adalah perannya cukup besar dalam kemerdekaan bangsa ini. Jadi film ini seperti yang Mas Harsubeno tahu, kita berangkat dari 1800-an, beliau masih kecil, artinya belum ada Indonesia. Belum ada Indonesia. Indonesia ada justru di akhir film 1945, 1946 itu. Nah, ya kurang lebih begitu, Mas. Ya. Ini luar biasa ya Anda risetnya, tapi karena mungkin tadi Anda dibantu oleh Kiai Sukri dan dengan Salahuddin Wahid, jadi nggak terkejut saya ketika menurut saya Anda paham sekali ini risetnya luar biasa tentang film ini. Ini bagaimana proses riset dan developingnya ini? Alhamdulillah. Jadi kalau dihitung total produksinya itu kurang lebih 2 tahun. Jadi risetnya yang lama ya, kurang lebih setahun lebih lah. Riset sama castingnya lama sekali. Casting karena kita harus mencari tokoh-tokoh yang ada di dunia nyata, semua orang tahu foto-fotonya gitu. Jadi risetnya itu kebetulan dari Muhammadiyah kita membentuk tim riset dari UNS Solo. Dari NU kita membentuk riset dari Tebu Ireng, dari Kiai Hasyim, Tebu Ireng. Dan saya sendiri pun membuat riset saya sendiri. Dan sebenarnya kebetulannya saya itu memang pengagum kedua tokoh ini, jadi sudah lama pernah membaca-baca tentang sejarah, artikel-artikel sejarah beliau, buku-buku beliau. Nah, dalam riset ini saya lebih dalam lagi, bahkan sampai saya membaca tulisan tangannya Kiai Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari langsung, kemudian bertemu dengan duriyah para keluarga beliau, bertanya-tanya kepada murid-murid beliau. Secara riset visual bagaimana beliau mengajar, bagaimana berjalan, itu benar-benar saya lihat. Kayak memang ada beberapa protes dari teman-teman itu kok, dari penonton maksudnya, kok misalnya kok pada ada yang pakai sandal? Iya pakai sandal memang, klompen namanya. Iya. Tahun segitu itu riset visual. Itu riset kayu ya, klompen itu sandal kayu ya. Iya, sandal kayu klompen, dan itu saya manfaatkan buat scene action, buat mukul gitu, misalnya kayak gitu. Iya. Nah, itu banyak orang yang ini masa batiknya seperti ini. Ya, memang batiknya di Jogja waktu itu tahun segitu memang seperti itu. Dan kok bajunya kok bersih? Iya. Mereka itu di pesantren. Dia akan batal kalau wudunya, kalau sholat nggak sah sholatnya kalau pakaiannya kotor misalnya gitu. Itu ya betul, najis ya. Jadi memang, tapi saya cukup berterima kasih pada teman-teman yang menyampaikan itu. Jadi memang harus dijelaskan. Saya riset visualnya benar-benar mengumpulkan banyak foto, sampai even gini Mas. Posisi meeting berkumpul Muhammadiyah itu misalnya, Kiai Dahlan di tengah, kemudian keliling kayak orang kondangan gitu. Itu realnya seperti itu. Belakangnya backdropnya adalah papan tulis hitam dengan tulisan kapur. Begitu juga pendirian NU. Rumahnya persis seperti itu. Nah, dan alhamdulillah saya dimudahkan sekali. Mencari-cari nggak ketemu, tiba-tiba di dekat Tebu ada sama persis rumah, dan rumahnya Gus Riza sendiri malah. Misalnya seperti itu. Alhamdulillah sangat dimudahkan lah gitu. Ya. Oke, bintang filmnya ini Anda ambil saya jujur saya tidak begitu nama-namanya itu. Ini apakah nama-nama yang memang datang dari orang perfilman, atau ini orang-orang biasa yang kemudian punya bakat jadi perfilman? Ya, itu memang jadi tantangan terbesar kami waktu itu ya, saya dan kru. Kita memang dibatasi, tidak
Kiai Syukri dan Kiai Gus Solah almarhum, kita harus pemain dan kru harus dari kalangan Muhammadiyah dan NU. Saya minta oke lah. Awalnya 2, 1 aja yang aktor terkenal. Paling nggak meringankan kerja saya. Saya bilang gitu. Jadi saya boleh bilang mungkin 80% kali ya. 80% yang bermain di film ini pertama kali di depan kamera. Jadi makanya saya workshopnya cukup lama, workshop acting itu, acting. Saya nginep seminggu di Tebuireng, nginep seminggu di Jogja untuk acting ya. Memang saya terbantu tokoh-tokoh teater lokal di Jogja, alhamdulillah itu yang cukup berpengalaman dengan acting ya. Meskipun belum cukup dikenal publik secara luas, tapi ada tokoh Kiai Dahlan misalnya kayak Dena Aksara itu cukup berpengalaman meskipun belum dikenal publik secara luas, tapi cukup bagus. Mereka kualitasnya cukup bagus. Gitu. Oke, memang natural dan saya sudah menduga ada pendekatan teater dari Anda karena di situ ada peran Mas Blawor ya. Mas Blawor kan yang Mas Plero. Mas apa? Plero. Mas Plero itu. Tanya kalau itu nah itu saya menangkap itu adegan teater ya. Apa sebagai semacam apa itu namanya narator atau apa istilahnya? Ya, seperti yang kita tahu, kalau kita melihat hasil risetnya, film ini akan sangat menjenuhkan, makanya saya harus berpikir kreatif untuk membuat film ini, terutama buat anak-anak muda. Bayang saya anak-anak muda itu harus suka nonton ini, karena target saya itu anak-anak muda ini, santri-santri itu harus tahu perjuangannya. Ya nggak hanya santri ya, semua anak-anak muda itu harus agama apapun harus tahu perjuangan ini, perjuangan beliau berdua. Jadi saya menghadirkan misalnya kayak tokoh Plerok itu sebenarnya tokoh aslinya di daerah Jawa Timur sekitar Jombang, Mojokerto, Surabaya, Gresik dan sebagainya itu ada. Zaman dulu itu ada orang Ngamen namanya Lerok sebenarnya. Lerok. Kalau Mas Haris sebenarnya orang Jawa Timur, saya juga orang Jawa Timur. Kalau Lerok itu kan artinya warna-warni. Lerok. Nah, kemudian saya adaptasi itu, kemudian saya jadikan Plerok. Kemudian saya jadikan bridging bahwasanya Plerok ini adalah tokoh representatif dari sebenarnya the whole story Tebuireng, the whole story yang Kiai Hasyim dan sekitarnya. Jadi karena film ini berjalan cukup cepat, habis ke Jogja ke Jombang, Jogja Jombang. Saya harus mencari strategi untuk penonton mudah mengidentifikasi. Begitu muncul Plerok, sudah pasti penonton akan tahu bahwasanya ini di Jombang. Begitu muncul 2 murid Kiai Dahlan yang lucu itu, yang satu pendiam, yang satu banyak omong itu kita ciptakan itu. Oh ini di Kauman ini berarti. Hal-hal seperti itu dengan jok-jok lokal yang saya benar-benar harus lokal. Bahkan itu Remo itu, Remo apa namanya itu? Parian. Ya, pariannya itu harus Jombang banget. Memang ketika saya riset ada parian yang khas Jombang. Ada yang khas Sidoarjo, ada yang khas Gresik, yang ada itu memang khas Jombang. Dan pemain tokoh Plerok sendiri itu Ukil namanya, Mas Ukil, itu memang pemain teater panggung, pemain ludruk, meskipun dia juga guru di Tebuireng, Ustadz di Tebuireng. Alumni Tebuireng juga. Iya. Ini menarik karena walaupun sama-sama menggunakan bahasa Jawa, itu kan culture-nya berbeda ya antara Jawa Jogja dengan Jawa di Jombang khususnya. Itu berbeda sekali. Tapi saya kira Anda cukup berhasil, sangat berhasil membangun itu, dan saya merasa bahwa ini Anda sebagai sebuah film, kemarin saya sebut juga bahwa Anda tidak mencoba mendramatisir. Jadi betul, saya sepakat dengan Anda bahwa ini film sejarah, tapi cukup berhasil. Nah, satu hal misalnya begini yang saya penting juga ini menyampaikan kepada para viewer kita. Itu konsep yang seperti Anda sebutkan, bagaimana ya ketika seorang santri kepada kiainya kenal dan sebagainya, mencium tangan dan sebagainya. Kalau itu dalam tradisi NU itu kan memang paling penting adab gitu ya. Dan di sana kita belajar namanya kitab ta'lim muta'alim gitu ya dari itu konsep itu luar biasa sekali. Dan bagaimana NU bagaimana Muhammadiyah di Jogja yang lebih di perkotaan itu menjadi lebih egaliter kan. Anda lebih egaliter. Kiai Dahlan pun egaliter ya. Ya, betul. Oke. Nah itu berhasil sampai sekarang. Jadi dengan menonton ini pun, meskipun saya besar dalam kultur NU dan kemudian juga sekolah di Muhammadiyah, saya memahami bahwa
sekarang mengapa Muhammadiyah tumbuh seperti sekarang dan NU seperti itu? Karena memang beda sekali bidang garapnya gitu kan. Ya, betul. Beda bidang garap, beda target dakwah lah. Kalau istilahnya ini, target dakwahnya Kiai Hasyim waktu itu, Kiai Hasyim harus menghadapi preman-preman kampung yang disupport oleh Belanda waktu itu. Tentu strategi menghadapi mereka akan sangat berbeda dengan kehidupan Kiai Dahlan yang di dunia pergerakan. Ada Budi Utomo, ada beliau dakwah ke Jawa Timur juga, misalnya ke Paneleh, ketemu Cokro Aminoto dan sebagainya. Nah, Kiai Dahlan itu di lingkungan keraton yang kita semua tahu dalam sejarahnya, di Mataram Islam itu bekerja sama cukup erat dengan misalnya Kesultanan Turki terus kemudian dengan Belanda pun cukup saya kesulitan mencari istilahnya biar nggak menyinggung. Diplomatis ya. Tetap menjaga hubungan baik dengan Belanda, tapi di satu sisi membangun perlawanan terhadap Belanda gitu ya. Iya, betul ya. Nah, di situ kehidupannya Kiai Dahlan yang meskipun secara prinsip teguh ke dalam masing-masing sama persis. Kiai Dahlan diancam, beliau tetap yakin dengan kebenaran yang beliau yakini. Nah, Kiai Hasyimnya juga seperti itu. Beliau tidak banyak bicara, diam. Memang begitu beliau. Terus kemudian lembut sebenarnya beliau itu. Cara bicaranya, caranya. Tapi secara ketegasan jangan ditanya. Seperti menghadirkan sengaja banyak sekali di film ini saya hadirkan hal-hal yang belum terpublish dengan cukup masif di Indonesia. Misalnya keterlibatan pendekar-pendekar dari Buntet Cirebon itu sengaja saya masukkan. Itu dramatisasi atau memang risetnya ada seperti itu, Mas? Ada risetnya. Ada risetnya. Yang dramatisasi saya di film ini itu sebenarnya nggak banyak. Ya misalnya Plero, terus tokoh-tokoh komedi, terus kemudian hanya strategi meramu dialog aja. Itu yang saya bikin strategi atau mengisi sesuatu dengan karakter masing-masing. Misalnya, salah satu contoh, kan dalam risetnya Kiai Hasyim sampai harus jual kuda kesayangan untuk membeli kitab-kitab ngajar santri. Nah, dalam perjalanannya menjual kuda itu, saya masukkan pelajaran misalnya hadis, ahbib man ahbabta fa innaka mufariqu, itu yang Kiai Hasyim ada dialognya seperti itu. Kamu boleh menyayangi, mencintai siapapun. Tapi ingat, suatu saat akan ada namanya perpisahan. Nah, itu hadis Nabi. Kenapa saya harus mencari hadis itu? Karena memang Hadratus Syekh itu ahli hadis. Hadis ya. Nah, setiap momen kecil dalam dialognya saya mencoba menselipkan hadis. Nah, misalnya kayak gitu. Untuk mengingatkan penonton saya bahwasanya jangan lupa beliau itu Hadratus Syekh. Di kepalanya ada ribuan hadis. Yang disebut Hadratus Syekh itu kan. Ya. Nah, satu yang saya juga sangat tertarik adalah Anda menghadirkan dengan cukup luar biasa Kiai Saleh Darat, ya. Nah, saya melihat Kiai Saleh Darat itu saya kira simpul dari film itu untuk menggambarkan betapa Kiai Ahmad Dahlan dan Kiai Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu satu guru satu ilmu gitu, bahkan mereka kakak usianya lebih tua ya. Ahmad Dahlan, Kiai Ahmad Dahlan memanggil Kiai Hasyim B gitu, dan Mas Darwis gitu. Nah, satu lagi saya kira melalui peran Kiai Saleh Darat ini Anda menjelaskan bahwa buku yang terkenal dari Ibu Raden Adian Kartini itu adalah merupakan penafsiran dari, kalau nggak salah, surat Al-Baqarah yang saya kira Al-Baqarah 157 ya. Ya, setelah ayat kursi Nur gitu ya. Dari kegelapan menuju gerak, kemudian menuju terang benderang ya. Cahaya. Dari gelap terbitlah terang itu ya. Itu luar biasa sekali. Ya. Nah, gimana itu? Kenapa Anda melakukan itu, Mas Sigit? Memang dari riset kami menemukan selain terkagum-kagumnya Kartini itu kan sosok bangsawan, prinses yang sangat concern dengan masyarakat Jawa. Ya, saya bilang Jawa karena mereka waktu itu belum ada Indonesia ya. Jawa di Jepara, Rembang Jepara. Nah, sebagai seorang prinses dia itu sangat gelisah kenapa orang-orang Jawa ini bodoh. Yang bisa belajar cuma saya. Begitu juga dengan
pengajian itu. Begitu Kartini tahu arti dari Al-Fatihah itu, beliau terperanjat itu. Ternyata bagus sekali ya arti Fatihah ya. Openingnya Al-Quran ini. Kenapa Kiai kok kenapa nggak membuat tafsir terjemahan atau tafsir buat biar orang-orang Jawa bisa berbahasa Jawa, biar orang Jawa nggak ini. Tapi biar orang Jawa juga paham. Nggak cuma saya dan santri-santri aja yang paham. Begitu pedulinya Kartini. Nah, tapi memang waktu itu ada aturan Belanda nggak boleh untuk menerjemahkan kitab suci Al-Quran itu, dan itu sangat dilarang oleh Belanda. Aktivitas keagamaan yang sampai mencerdaskan masyarakat pribumi itu nggak boleh. Nah, makanya di situ saya selipkan dialognya Kiai Soleh Darat, kemudian Raden Kartini, itu saya mengambil kesimpulan bahwasanya Kiai Soleh Darat itu terketuk dengan kata-kata Kartini. Memang aslinya begitu risetnya. Akhirnya beliau memang benar-benar menulis tafsir namanya Faidur Rahman, tafsirnya itu terbit di Singapura, tapi cuma 17 juz. Karena beliau keburu wafat, 17 juz. Itu kemudian oleh akademisi dianggap sebagai tafsir pertama di Indonesia. Tafsir Al-Quran pertama di Indonesia. Itu berbahasa Jawa. Jadi Arab Pegon gitu. Gitu Mas. Arab gundul ya. Arab gundul ya. Kalau itu tradisi pesantren ada Arab gundul. Ya. Nah, tentang hubungan antara Kiai Ahmad Dahlan dengan Hasyim Asy'ari itu, apakah memang betul mereka itu nyantrinya pada saat yang bersamaan di Kiai Soleh Darat itu? Nah, ini sebenarnya saya mengalami hampir di setiap item riset itu selalu ada 3, 4, 5 versi. Nah, begitu juga di Kiai Soleh Darat ini, saya menemukan ada hasil temuan riset yang kami temukan itu, beliau ya nggak bareng, tapi Kiai Dahlan dulu, tapi kemudian disusul Kiai Hasyim dan ketemu. Ada yang bilang Kiai Dahlan udah pulang, Kiai Hasyim datang. Ada banyak riset, tapi yang paling kuat itu beliau berdua ketemu. Itu yang paling kuat. Memang kemudian saya masukkan dalam satu adegan kekaguman mereka berdua ke Kiai Soleh Darat, kemudian dialog Kiai Soleh dengan kedua santri ini, waktu itu Darwis dan Hasyim ini, waktu masih remaja, saya buat di kereta itu, perjalanan pulang dari Jepara, itu saya buat momentum untuk Masya Allah ya, dialognya Kiai Soleh Darat itu, Masya Allah. Insya Allah kalian berdua suatu saat akan menjadi muntirul qaum. Itu kan banyak riset yang menunjukkan bahwasanya Kiai Soleh Darat itu orang yang, kalau orang Jawa bilang rusak durungi winara. Jadi kalau orang zaman dulu kan tipikalnya gitu, Kiai zaman dulu itu mesti harus sakti. Bisa melihat ke depan, yang bisa melihat visioner, jangan jauh ke depan. Nah, itu adalah kata-kata Kiai Soleh yang saya manfaatkan untuk suatu saat kalian berdua akan menjadi muntirul qaum, akan menjadi penerang umat, penerang zaman, penerang umat ini. Nah, gitu. Oke. Lepas dari apakah betul mereka pada masa yang bersamaan dengan Kiai Soleh Darat atau tidak, tapi fakta bahwa mereka itu satu guru satu ilmu lah gitu ya, kira-kira ya. Ya. Bahkan itu nggak terbantahkan gitu ya. Ya, nggak hanya satu guru satu ilmu di Kiai Soleh Darat. Kemudian di Mekah sama-sama murid Kiai Syekh Khatib Al-Minangkabawi. Bahkan ada dugaan juga Syekh Mahfud At-Tirmidzi sama Syekh Abdullah Syatta, Syekh Abu Bakar Syatta. Nah, itu juga guru beliau berdua. Memang kemudian yang saya ceritakan panjang. Saya sangat kepingin menceritakan panjang lebar, tapi banyak yang saya reduce di sini karena keterbatasan durasi. Misalnya durasinya waktu itu ya, durasinya 2 jam lebih. Durasi 2 jam lebih. Ini akhirnya, ini yang paling akhir ini. Sebelumnya udah panjang sekali. Jadi itu pun dari hasil riset, banyak sekali yang nggak bisa saya masukkan. Seperti misalnya Kiai Dahlan itu kemudian aktif ada ketertarikan lebih ke majalah Urwatul Wuthqa. Majalah Urwatul Wuthqa itu majalah yang diterbitkan oleh Muhammad Abduh. Jamalul Al-Afghani, Tajdid itu pembaharuan Islam waktu itu. Kan lagi rame di Timur Tengah waktu itu. Padahal majalah Urwatul Wuthqa ini terbitnya di Perancis sebenarnya. Tapi sangat mempengaruhi Timur Tengah waktu itu. Ya, dibawa ke Indonesia. Saya cuma nggak bisa ngomong panjang lebar, cuman saya cuplikan sedikit di waktu
pulang dari Mekah di kereta ada buletin Urwatul Wuthqa itu aja. Jadi memang di film ini saya harus begitu. Kalau orang yang mengerti dengan sejarah ini, insya Allah paham. Kalau nggak mengerti dengan kondisi sejarah ini, ya sudah nggak apa-apa. Yang penting jalan gitu. Tapi nggak mengurangi bobot cerita tetap. Ya, gitu, Mas. Nah ini ya soal kenapa Anda kemudian mencoba memilih itu? Kemudian Anda menyebutkan bahwa itu hubungan itu dibuat sebagian dekatkan karena dalam opening film itu kan Anda menceritakan bagaimana ada keponakan dari Yahya Ahmad Dahlan yang Bashir, Bashir itu yang bersusah payah ke Jombang, Jombang untuk mengadu kepada Kiai Hasim bahwa ada kiai yang nyeleneh lah, yang dimaksud dari Kiai Ahmad Dahlan, dan kemudian begitu Kiai Ahmad Dahlan tahu, Kiai Hasim tahu bahwa itu adalah Kiai Ahmad Dahlan, dia menjadikan bahwa itu benar. Itu apa maksudnya yang Anda ingin sampaikan itu? Ya itu kisah nyata itu, Pak. Oh, kisah nyata itu? Iya, Bashir bukan hanya sekedar bikin dari film gitu ya, bukan ya? Enggak, dan itu benar-benar saya manfaatkan. Jadi tokoh karakter Bashir ini kemudian saya munculkan lagi di akhir kan, waktu berangkat perang itu. Tapi dia mengantarkan anaknya. Jadi Bashir ini adalah keponakan jauh dari Kiai Dahlan. Bashir ini kalau di Kauman manggil Kiai Dahlan itu Pak Wo. Dalam bahasa Jawa ya. Waktu Pak Wo gitu. Nah, terus dia memang sama orang tuanya disekolahkan di pesantren Tebuireng, jadi muridnya Kiai Hasyim memang. Kemudian memang murid-murid awal Kiai Hasyim kemudian sudah lulus. Dia galau ketika ngelihat situasi di Kauman waktu itu. Saya harus membela siapa lah, kurang lebih gitulah. Ini kok, karena dia bagaimanapun meskipun nyantri di Tebuireng, bagaimanapun dia adalah asli Kauman, lahir di Kauman dan dengan didikan Kauman. Jadi dia ini orang-orang tokoh-tokoh Kauman ini nggak suka dengan Kiai Dahlan. Maksudnya nggak cocok dengan Kiai Dahlan, dengan ajarannya Kiai Dahlan. Karena Kiai Dahlan main biola, ngajarin anak-anak perempuan ngaji. Waktu itu perempuan nggak boleh belajar di Kauman kan. Itu sempat diprotes. Nah, sampai langgarnya dirobohkan itu. Nah, saat itulah Bashir ini lapor ke Kiai Hasyim. Kiai Hasyim malah, nggak mungkin. Saya tahu Mas Darwis itu alim, orang cerdas, dan dia nggak mungkin sesat. Udah, kamu harus bantu. Nah, seperti itu. Nah, di akhir film saya munculkan lagi Bashir yang sudah tua ini ngantarkan anaknya yang berangkat bersama Hizbul Waton itu. Hizbul Waton berangkat perang mau melawan Belanda yang namanya Azhar Bashir. Suatu saat nanti jadi ketua Muhammadiyah. Kalau nggak salah setelah Pak AR, kalau nggak salah setelah Pak AR Fakhrudin waktu itu. Gitu. Oke. Oh, jadi ini betul-betul adegan ini bukan adegan yang Anda buat untuk menjadikan menjadi bridging itu, bukan ya? Karakternya sama, tapi adegannya memang saya buat. Adegan dia untuk lapor dan sebagainya itu mau nggak mau kita harus membuat sedemikian rupa strategi biar itu bridgingnya enak. Tapi adegan itu memang benar-benar ada. Oke. Nah, menarik. Satu juga hal yang saya tangkap ini kan Anda menampilkan situ Syekhona Khalil. Ini atau orang Madura nyebutnya Lora Khalil ya. Ini Lora Khalil. Ya. Ini orang yang makrifat gitu ya kalau di gurunya Kiai Hasyim. Tapi adegan satu yang menarik ketika Anda menggambarkan beliau datang nyantri gitu ya nyantri balik setelah pulang dari Mekah karena ingin ngambil soal hadis ya, dan ijazah hadis. Gitu ya. Sanad hadis, ambil sanad ya. Sanad hadis itu dan ini saya luar biasa, ini ada lagi yang memang kalau dalam orang Jawa kan ada yang disebut kebo nyusu gudel, ya kan? Kerbau menyusu kepada anak kerbau gitu ya. Dan dalam ilmu itu biasa banget kan gitu ya, nggak boleh. Dan itu ada betul-betul itu. Nah, itu saya mau tanya, apakah memang itu terjadi betul? Itu betul-betul terjadi. Jadi itu sangat menarik. Jadi sekali lagi saya tadi bilang kepingin mengungkapkan banyak hal di sini, tapi saya sangat terbatas durasinya. Jadi kayak Kiai waktu Kiai Hasyim pulang, kedua dari Mekah, itu kan mendapatkan gelar Hadratus Syekh dari ulama dunia karena beliau hafal ribuan hadis, sehingga ulama-ulama Indonesia itu, kiai-kiai di Indonesia itu
banyak sekali yang mengambil sanad ke Kiai Hasyim untuk meneruskan sanadnya sampai Rasulullah itu. Itu tradisi itu kan sangat terjaga sampai hari ini. Dan kiai-kiai di Jawa ini bahkan di Nusantara ini waktu itu datang ke Tebu Ireng ngambil kilatan, istilahnya kilatan, ngaji kilatan gitu. Itu untuk mengambil sanad hadis biar sanadnya nyambung ke Rasulullah lewat Kiai Hasyim. Karena sanadnya Kiai Hasyim nyambung. Nah, nggak terbatas kiai-kiai lain, bahkan Kiai Khalil yang merupakan guru beliau yang sangat dihormati datang sendiri. Sebenarnya untuk mengirit durasi, saya merejus, membuat dialog sedikit komedi itu saya manfaatkan untuk dialog komedi itu untuk menunjukkan adab beliau berdua. Tapi kejadian sesungguhnya, Mas, kejadian sesungguhnya ini ada opsi, ada versi yang mengatakan Kiai Hasyim sendiri setiap jam 3 malam itu datang munduk-munduk ke kamar Kiai Khalil untuk ngambil pakaian kotor dan beliau sendiri yang mencuci. Itu aslinya. Itu ingin banget saya gambarnya. Adab seorang santri kepada kiai itu ya. Iya, sampai Kiai Khalil nggak tahu nih siapa yang nyuci. Tapi ngomongnya Kiai Hasyim, yang nyuci santri saya. Ya, itu dialog itu yang saya pakai. Tapi adegan itu saya nggak punya waktu untuk menggambarkan. Jadi di take over sendiri anunya ya, pakaian-pakaian Khalil itu diambil sendiri oleh Kiai Hasyim Asy'ari menunjukkan adab seorang santri kepada kiainya gitu ya. Iya. Nggak ada satu orang pun yang tahu bahwa saya Kiai Hasyim yang mencuci. Itu waktu itu. Ya, dari adegan ini sebenarnya Anda bisa menyampaikan dengan pesan kepada penonton bahwa bagaimana figur seorang Kiai Hasyim ya sangat diplomatis ketika berhadapan dengan ketika Lora Khalil. Menolak untuk diplomati karena dia menjadi santri gitu. Itu luar biasa diplomatis. Tapi ketika bertemu dengan Belanda, dia luar biasa tegas sikapnya gitu ya. Itu itu luar biasa itu. Ya itu memang yang saya tangkap dari dia hasil riset sebenarnya. Ya memang harus sosok Kiai Hasyim yang seperti ini nih. Yang di film itulah yang saya tangkap. Memang beliau luar biasa. Beliau kayak misalnya ini Kiai waktu kepulangan dari Kiai Khalil itu waktu mau naik kapal itu. Itu sebenarnya saya masukkan dialog Kiai Hasyim sendiri yang mencari cincinnya Nyai Khalil yang hilang di lumpur. Karena saya nggak bisa bikin adegan, akhirnya saya bikin ucapan terima kasih di sebelum berangkat itu. Itu untuk mengirit durasi. Untuk mengirit durasi lainnya, ada dialog Kiai Yakub yang pesan ke Hasyim, katanya, Hasyim, jangan lupa dari sini kamu mampir ke Siwalan Panji, Sidoarjo. Ke Siwalan Panji ketemu Kiai Yakub. Terus kata kode dari Kiai Khalil, insya Allah kamu akan menemukan jalanmu berangkat ke Mekah. Itu saya hanya bisa menggambarkan ekspresi Kiai Hasyim yang kaget, Gus Hasyim waktu itu, Gus Hasyim yang kaget. Loh, kenapa kok insya Allah kamu akan menemukan jalanmu ke Mekah. Cerita sebenarnya sepulang dari Madura itu memang Kiai Hasyim beberapa bulan di Siwalan Panji ngaji sama Kiai Yakub sesuai perintah Kiai Khalil. Kemudian dinikahkan sama putri Kiai Yakub. Kemudian sama putri Kiai Yakub diberangkatkan ke Mekah memang. Kemudian punya anak di Mekah, kemudian dua-duanya meninggal. Istri beliau wafat, anak beliau wafat, kemudian pulang. Berangkat lagi kedua sama adiknya namanya Gus Anis. Gus Anis juga meninggal. Kemudian pulang lagi. Itu cobaannya orang besar mungkin ya. Luar biasa sekali ya. Oke, jadi kalau saya tanya apakah Anda puas dengan film ini? Jujur sangat tidak puas. Terutama secara teknis ya. Secara teknis ya. Oke. Tapi apapun Anda tidak puas, tetapi saya kira saya tahu kemarin ketika nonton itu banyak sekali orang yang menangis ya. Termasuk saya juga. Menangis sepanjang film itu. Saya terharu nih begitu. Ngomong soal ini. Oke. Rencananya gimana nih film-film ini, Mas Sigit? Apakah akan seperti yang saya tanyakan akan diputar di bioskop-bioskop atau tetap model sekarang diputar dari satu pesantren ke pesantren lainnya ke beberapa komunitas lainnya? Ya, kalau menurut produser juga pesan dari almarhum Kiai Solah dan Kiai Syukri memang film ini harus ditonton dari desa-desa gitu. Nah, yang namanya kota ketiga di Indonesia itu kan hampir nggak ada bioskop yang proper kan. Jadi itu program pop up cinema itu tetap jalan. Jadi dan bioskop
produser kemudian memilih, ini sebenarnya di luar wewenang saya ya, produser memilih bekerja sama dengan CGV. Jadi siapapun anytime yang mau nobar dengan jumlah tertentu ke CGV kayak kemarin itu bisa. Misalnya ada yang mau berinisiatif IO atau mengumpulkan nobar di CGV, nanti ada kontak person yang bisa dihubungi. Nanti dari tim produser. Nah, sementara pop-up sinemanya kalau mau sekolah-sekolah ke pesantren-pesantren itu mau ambil juga silakan, bisa Mas. Jadi, tapi itu tiketnya jauh lebih murah. Ya, nanti kita ini kan ya nomor kontaknya ya dihubungkan ke ya. Baik. Terima kasih Mas Sigit Ariansah ya. Yang lain ini sekali lagi sukses dan terima kasih Anda membuat sebuah film yang menurut saya luar biasa indah dan sangat sangat bermanfaat untuk. Amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.